sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazlah Nurdina dari program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baiklah, di sini saya izin untuk memaparkan terkait ayat tafsir ekonomi syariah dengan judul riba. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna tambahan atau aziyadah. Namun secara fikih terminologi merupakan tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Nah, dan secara umum riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun minjam meminjam tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syariah. Maksud transaksi di sini ialah pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis yang membenarkan adanya penambahan tersebut secara adil. Pada materi kali ini juga saya akan menjelaskan terkait riba dan jenis-jenisnya, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yakni riba qardi, yang dimana riba qardi di sini ialah tambahan nilai yang dipersyaratkan di awal perjanjian pinjam meminjam tanpa diketahui peruntukannya. Contohnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh seorang rentenir. Lalu yang kedua yakni riba jahiliyah, yang dimana riba di sini ialah pelunasan utang yang membengkak karena keterlambatan pembayaran. Contohnya denda keterlambatan yang membuat total bayar utang melebihi pokok pinjaman. Lalu yang selanjutnya ini riba nasi'ah, yang dimana riba di sini kelebihan nilai dalam barter barang ribawi akibat penyerahan yang tidak tunai. Contohnya menukar emas dengan penyerahan yang ditunda, padahal harga emas ini bisa berubah. Lalu yang selanjutnya riba fadl, yang dimana riba di sini ialah pertukaran barang ribawi sejenis dengan takaran atau ukuran yang berbeda saat penyerahannya tersebut. Contohnya menukar emas dengan besar 24 karat lalu dibanding dengan emas 18 karat dengan berat yang sama. Lalu yang terakhir ribayan, yang dimana jual beli dimana kedua belah pihak ini berpisah sebelum serah terima barang atau uang itu terjadi. Nah, contohnya tidak adanya kejelasan harga final dalam transaksi kredit saat akad berlangsung. Baiklah, dan pada kali ini juga saya akan memaparkan terkait ayat Al-Quran yang melarang riba. Nah, yang pertama yakni Quran Surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kuluz zina ad'afan mud'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, lalu yang kedua yakni Quran Surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi wa ma ataitum min rina liyaribu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallahi wa ma ataitum min raqutil turiduna wajhallahi faulaika humul mus'imun, yang artinya dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Lalu pada materi yang terakhir, saya akan memaparkan kajian ayat-ayat yang terkait dengan riba. Yang pertama yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat di sini mengecam keras para pemakan riba dengan menggambarkan kondisi mereka di akhirat, seperti orang gila yang kerasukan setan sebagai hukuman atas praktik riba mereka di dunia. Nah, dengan menegaskan perbedaan jelas antara keduanya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lebih lanjut lagi, ayat ini juga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang telah terlanjur melakukan riba sebelum datangnya larangan untuk berhenti. Dan Allah juga akan memaafkan riba yang telah lalu, namun ancaman berat ditujukan bagi mereka yang kembali melakukan riba setelah mengetahui larangannya. Mereka akan menjadi penghuni neraka yang kekal. Lalu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 276, di sini dijelaskan konsekuensi dari riba dan keutamaan dari sedekah. Allah memusnahkan
atau menghilangkan keberkahan dari harta riba. Meskipun secara kasat mata terlihat bertambah, sebaliknya Allah menyuburkan dan memberikan berkah harta yang disedekahkan serta melipat gandakan pahalanya. Maka ayat ini juga menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang terus-menerus dalam kekafiran dan dosa. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang menghalalkan riba setelah jelas keharamannya. Hal ini menunjukkan betapa besar dosa riba dalam Islam. Maka pada kesimpulannya adalah riba di sini memiliki makna tambahan dan memiliki makna atau berasal dari bahasa Arab. Sedangkan secara istilah yaitu tambahan yang diisyaratkan untuk seseorang dalam suatu transaksi jual beli, utang piutang dengan berbagai jenis barang yang dapat dipertukarkan. Tambahan dalam transaksi ini juga tidak diketahui untuk apa tambahan tersebut digunakan dan tambahan yang bernilai cukup tinggi. Maka macam-macam riba ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu riba atas jual beli dan riba atas utang piutang. Maka terpecah lagi, terdiri dari riba qardi, riba jahiliyah, riba nasi'ah, riba fadl, dan riba yad. Maka pada kedua ayat ini secara tegas mengharamkan praktik riba dalam Islam dengan memberikan ancaman yang mengerikan bagi pelakunya tersebut. Maka di akhirat nanti serta menghilangkan keberkahan dari harta riba di dunia. Di sisi lain juga Allah menjanjikan keberkahan dan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersedekah. Maka ayat ini menjadi landasan utama dalam Islam mengenai larangan riba dan anjuran untuk menjauhi segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Baiklah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.